Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini, saya akan membacakan buku yang berjudul Reasons to Stay Alive oleh Matt Haig, bagian kelima, part 2. Selamat mendengarkan. Diri yang kecil. Saya kembali mengunjungi orang tua saya di Newark, sekitar sebulan yang lalu. Mereka tidak lagi tinggal di rumah yang sama, tapi jalanan rumah mereka sejajar dengan jalanan rumah kami dulu. Hanya sekitar 5 menit jalan kaki. Toko di pojok jalan itu masih ada. Saya berjalan ke sana sendirian, membeli koran, dan bisa dengan santai menunggu kasir memberikan kembalian. Rumah-rumah yang saya lewati masih sama, rumah-rumah bata oranye. Tidak banyak yang berubah. Tidak ada yang akan membuat Anda merasa kecil dan biasa-biasa saja selain melihat bahwa meskipun ada transformasi yang begitu hebatnya di benak Anda, dunia tetap berlangsung seperti biasa. Tidak tahu apa-apa. Namun, tidak ada yang lebih membebaskan daripada kesadaran itu. Kesadaran menerima diri Anda yang kecil di dunia ini. Cara menjalani hidup. 40 tips yang saya anggap berguna tapi tidak selalu saya ikuti. 1. Hargailah kebahagiaan setiap kali kebahagiaan itu ada. 2. Menyesap lebih baik daripada menenggak. 3. Bersikap lembutlah pada diri sendiri, kurangi kerja, tidurlah lebih banyak. 4. Masa lalu sama sekali tidak bisa diubah, sudah seperti itu kenyataannya. 5. Hati-hati dengan hari Selasa, juga Oktober. 6. Kurt Vonnegut benar. Membaca dan menulis merupakan bentuk meditasi paling memuaskan yang pernah ditemukan seseorang. 7. Perbanyak mendengar dibanding bicara. 8. Jangan merasa bersalah karena tidak melakukan apa-apa. Banyak bencana di dunia ini terjadi karena orang terlalu banyak melakukan sesuatu, bukan karena tidak melakukan apa-apa. Tapi, sempurnakan waktu senggang Anda. Sadarilah setiap momen. 9. Sadari bahwa Anda bernafas. 10. Dimanapun Anda berada, pada momen apapun, cari dan temukan sesuatu yang indah. Wajah, sebaris puisi, awan-awan yang berarak di luar jendela, grafiti, kincir angin, dan lain-lain. Keindahan akan menjernihkan pikiran. 11. Kebencian adalah emosi yang tidak berguna untuk disimpan. Memendam kebencian sama saja dengan memakan kalajengking untuk menghukum hewan itu karena telah menyengat Anda. 12. Berlari-larilah, lalu yoga. 13. Mandi sebelum tengah hari. 14. Tataplah langit. Ingatkan diri Anda tentang bumi ini. Ingatlah betapa luasnya semesta pada setiap kesempatan agar Anda dapat menyadari betapa kecilnya diri Anda. 15. Jadilah baik. 16. Pahamilah bahwa pikiran hanyalah pikiran. Kalau pikiran Anda tidak logis, cobalah cerna dengan nalar. Sekalipun tidak ada lagi logika yang tersisa. Anda adalah pengamat benak Anda sendiri, bukan korbannya. 17. Jangan menonton televisi tanpa tujuan. Jangan menggunakan media sosial tanpa tujuan. Selalu sadari apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda melakukannya. Jangan menganggap televisi tidak berharga. Hargailah televisi, maka waktu Anda untuk menonton televisi pun akan berkurang. Gangguan-gangguan yang tidak disadari hanya akan membuat Anda tidak fokus. 18. Duduklah, berbaringlah, tenanglah. Jangan lakukan apa-apa, amati suasana, dengarkan pikiran Anda, biarkan pikiran melintas tanpa menghakiminya. Lepaskan, let it go, seperti kata Raju Salju Elsa di film Frozen. 19. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi. 20. Pandanglah pohon-pohon, berdirilah dekat pohon-pohon, tanamlah pohon-pohon. Pohon itu menyenangkan. 21.
Dengarkan instruktur yoga di YouTube dan berjalanlah seakan Anda sedang mengecup bumi dengan kaki Anda. 22. Live, love, let go. 3L. 23. Hitung-hitungan alkohol. Anggur bisa melipat gandakan dirinya sendiri. Semakin banyak Anda minum anggur, Anda akan minum lebih banyak lagi. Kalau Anda sulit berhenti setelah 1 gelas, Anda mustahil berhenti setelah 3 gelas. Menambah berarti melipat gandakan. 24. Hati-hatilah memandang jurang. Jurang antara tempat Anda berada sekarang dan tujuan Anda. Memikirkan jurang hanya akan membuat jurang itu tambah lebar dan Anda akan jatuh ke dalamnya. 25. Bacalah buku tanpa berpikir harus menyelesaikannya. Baca saja. Nikmati setiap kata, kalimat, dan paragraf. Jangan berharap buku itu berakhir atau tidak pernah berakhir. 26. Berbuat baik kepada orang lain akan membuat Anda merasa jauh lebih baik dibandingkan obat manapun di seluruh semesta ini. 27. Dengarkan apa yang dikatakan Hamlet, penderita depresi paling terkenal dalam karya sastra, kepada Rosencrantz dan Guildenstern. Tidak ada yang namanya baik atau buruk, hanya pikiranlah yang membuatnya begitu. 28. Kalau seseorang mencintai Anda, biarkanlah. Percayalah pada cinta itu. Hiduplah untuk mereka, meskipun Anda merasa itu tidak ada gunanya. 29. Dunia tidak perlu memahami Anda. Tidak apa-apa. Ada beberapa orang yang tidak akan pernah benar-benar memahami apa yang belum pernah mereka alami. Ada juga yang bisa paham. Bersyukurlah. 30. Jules Verne pernah menulis tentang living infinite. Dunia ini penuh cinta dan emosi yang mirip dengan laut. Kalau kita bisa membenamkan diri di dalamnya, kita akan menemukan sesuatu yang tak terhingga dalam diri kita sendiri dan menemukan ruang yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. 31. Pukul 3 pagi bukanlah waktu yang tepat untuk berusaha memecahkan semua permasalahan hidup. 32. Ingatlah bahwa tidak ada yang aneh dengan diri Anda. Anda hanyalah manusia. Segala sesuatu yang Anda lakukan dan rasakan sepenuhnya alami karena kita adalah makhluk-makhluk yang alami. Anda adalah alam. Anda adalah kera paling cerdas. Anda ada di dunia ini dan ada dunia dalam diri Anda. Segala sesuatu saling terhubung. 33. Jangan memberi label baik atau buruk, menang atau kalah, kemenangan atau kekalahan, atas atau bawah. Pada titik terendah atau tertinggi, tidak peduli apakah Anda bahagia, sedih, tenang, ataupun marah, selalu ada titik dalam diri Anda yang tetap sama. Itulah diri Anda yang penting. 34. Jangan mengkhawatirkan waktu-waktu yang hilang karena Anda depresi. Waktu yang Anda miliki setelahnya justru semakin bermakna karena hal itu. 35. Jadilah transparan bagi diri sendiri. Buatlah rumah kaca untuk pikiran Anda. Amati segala sesuatu. 36. Bacalah Emily Dickinson. Bacalah Graham Greene. Bacalah Italo Calvino. Bacalah Maya Angelou. Bacalah apapun yang Anda mau. Bacalah. Buku menghadirkan berbagai kemungkinan. Buku adalah jalan keluar. Buku memberi Anda pilihan saat Anda tidak punya pilihan sama sekali. Setiap buku bisa menjadi rumah bagi pikiran yang tercerabut. 37. Kalau matahari bersinar cerah dan Anda bisa menghabiskan waktu di luar, lakukanlah. 38. Ingatlah bahwa kehidupan di bumi selalu menyangkut perubahan. Mobil berkarat, kertas menguning, teknologi berganti, ulat berubah menjadi kupu-kupu, malam berganti siang, depresi berlalu. 39. Saat Anda merasa tidak punya waktu untuk rileks, sadarilah bahwa itu adalah momen yang paling Anda butuhkan untuk meluangkan waktu untuk rileks. 40. Jadilah berani. Jadilah kuat.
Bernafaslah dan teruslah berjalan. Suatu saat nanti, Anda akan berterima kasih kepada diri sendiri untuk itu. Hal-hal yang sering saya nikmati sejak saat saya mengira tidak akan pernah bisa lagi menikmati apapun. Matahari terbit, matahari terbenam, ribuan matahari dan dunia yang bukan milik kita tapi bersinar di langit malam. Buku-buku, bir dingin, udara segar, anjing, kuda, buku-buku tua, kulit yang bergesekan dengan kulit pada pukul 1 pagi, ciuman-ciuman panjang dan bermakna, ciuman-ciuman pendek dan sopan, semua ciuman, kolam renang dingin, samudra, laut, sungai, danau, teluk, kolam, genangan air, api unggun yang berderak, makanan pub, duduk di luar sambil makan zaitun, lampu bioskop yang meredup, serta sekotak popcorn yang hangat di pangkuan Anda, musik, cinta, emosi yang tidak ditutup-tutupi, kolam batu, kolam renang, roti lapis selai kacang, aroma pinus pada malam yang hangat di Italia, minum air putih setelah berlari lama, mendapatkan hasil bersih setelah mengkhawatirkan kesehatan, mendapat telepon penting, bicara pada seseorang yang sangat mengenal saya, pose pigeon dalam yoga, piknik, naik kapal, melihat putra saya lahir, menangkap putri saya di air pada 3 detik pertamanya di dunia, membaca The Tiger Who Came to Tea sambil menirukan suara harimau, berbicara soal politik bersama orang tua saya, roman holiday, talking heads, diskusi daring pertama tentang depresi dan mendapatkan respons yang bagus, album pertama Kanye West, music country, Beach Boys, menyaksikan penyanyi-penyanyi soul lama di YouTube, daftar, duduk di bangku taman pada hari cerah, bertemu penulis-penulis yang saya kagumi, jalan-jalan asing, koktil ram, melompat-lompat ke girangan, mereka akan menerbitkan buku saya. Mereka akan menerbitkan buku saya. Mereka akan menerbitkan buku saya. Menonton semua film Hitchcock, lampu-lampu kota yang kemilau seperti konstelasi bintang pada waktu malam saat Anda berkendara lewat, tertawa. Ya, tertawa begitu kerasnya sampai sakit perut. Tertawa sampai terbungkuk-bungkuk ke depan sehingga perutmu sakit karena terguncang-guncang, lalu duduk tegak, mengerang sambil menarik nafas dalam-dalam, dan menatap orang di sebelah Anda lekat-lekat, menikmati kegembiraan itu. Membaca buku Geoff Dyer yang baru, membaca novel lama Graham Greene, berlari menuruni bukit, pohon-pohon Natal, melukis dinding rumah baru, anggur putih, menari pukul 3 pagi, fudge vanilla, kacang wasabi, lelucon-lelucon anak-anak saya yang tidak lucu, menatap angsa dan bebek di sungai, mencapai usia tertentu, 35, 36, 37, 38, 39, sesuatu yang saya kira mustahil. Mengobrol dengan teman-teman, mengobrol dengan orang asing, mengobrol dengan Anda, menulis buku ini. Terima kasih. Bacaan lebih lanjut. Bad Pharma, How Medicine is Broken and How We Can Fix It, oleh Ben Goldart, Fourth Estate 2012. Sebuah buku yang membuka mata kita mengenai industri farmasi dan permainan kepentingan. Darkness Visible, A Memoir of Madness, oleh William Styron, Vintage 2001. Memoir klasik tahun 1989 yang merujuk pada Paradise Lost di judulnya ini. Ditulis dengan sangat indah dan berdasarkan pengalaman penulisnya dalam mengonsumsi pil tidur Halcyon, menjadi pengingat akan bahaya-bahaya mengonsumsi obat-obatan yang keliru. The Depth, The Evolutionary Origins of the Depression Epidemic, oleh Jonathan Rothenberg, Basic Books 2014. Buku terbaik yang memandang depresi dari sudut pandang evolusi yang bisa saya temukan. Madness and Civilization, oleh Michael Foucault.
Routledge Classic 2006. Sebuah karya yang kontroversial dan eksentrik, lebih banyak membahas tentang masyarakat daripada pikiran, tetapi tetap sebuah bacaan yang mencerahkan pikiran. The Man Who Couldn't Stop, OCD and the True Story of a Life Lost in Thought, oleh Dr. David Adam, Picador 2014. Sebuah penelitian yang brilian dan sangat pribadi mengenai OCD, gambaran-gambaran yang lengkap dalam pikiran penderitanya. Making Friends with Anxiety, a warm, supportive little book to ease worry and panic, oleh Sarah Rainer, Create Space 2014. Saran sederhana dan jelas mengenai bagaimana menghadapi kecemasan. Mindfulness, a Practical Guide to Finding a Peace in a Frantic World, oleh Profesor Mark Williams dan Dr. Danny Penman, Piatkus 2011. Menghidupi setiap momen adalah hal yang sering diragukan orang. Namun, sebagai penengah dalam perjalanan hidup kita yang sibuk, bagi saya itu sangat berguna. Buku ini adalah panduan yang solid. The Noonday Demon, An Anatomy of Depression, oleh Andrew Solomon, Cato and Wittus 2001. Sebuah kisah yang memukau dan terkadang menakutkan tentang pengalaman Solomon penderita depresi, terutama sangat berisi mengenai diagnosis dan terapi. Saint New World, Taming the Mind, oleh Rabbi Wex, Hodder 2014. Buku yang memberi instruksi jelas dengan penekanan kuat pada menghidupi setiap momen sebagai cara melewati kesulitan, dan selucu yang bisa Anda harapkan dari Ruby Wex. Why Zebras Don't Get Ulcers, The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Disease, and Coping, oleh Dr. Robert M. Sapolsky, Henry Holt 2004. Sebuah pandangan yang sangat menarik tentang stres, bagaimana stres menumpuk, dan tubuh fisik kita. Catatan dan ucapan terima kasih. Willie Nelson pernah berkata bahwa kadang-kadang Anda harus menulis lagu atau menggantung kaki keluar jendela. Saya rasa pilihan ketiganya adalah menulis buku. Saya sudah lama merasa perlu menulis buku ini. Tapi saya juga sering cemas soal penulisannya karena buku ini sangat personal dan saya khawatir akan teringat lagi pada masa-masa buruk itu. Jadi, selama beberapa waktu saya menuliskannya secara tidak langsung lewat karya fisik. 2 tahun lalu saya menulis buku The Humans. Dalam novel itu, lebih daripada dalam novel-novel saya yang lain, saya menyebutkan soal depresi berat yang saya alami. Secara teknis, kisah itu fiksi ilmiah biasa. Makhluk asing tiba di bumi dalam bentuk manusia dan pelan-pelan mengubah cara pandangnya tentang kemanusiaan. Tapi saya sebenarnya menulis tentang bagaimana depresi membuat seseorang merasa terasing dan cara mengatasinya, serta cara untuk kembali mencintai dunia ini. Pada catatan di akhir buku yang persis dengan catatan ini, saya secara resmi mengaku dan menyinggung secara singkat tentang pengalaman depresi serta gangguan panik saya. Keterbukaan saya itu membuat sambutan hangat dan saya pun sadar selama ini kecemasan saya tidak beralasan. Bersikap terbuka tidak membuat saya tampak aneh dan malah membuat saya sadar ada banyak orang yang pernah mengalami hal yang sama. Tidak ada seorang pun yang 100% sehat secara fisik dan tidak ada seorang pun yang 100% sehat jiwanya. Kita semua ada dalam takaran tertentu. Saya kemudian menjadi percaya diri untuk menulis lebih banyak tentang pengalaman saya di internet. Tapi saya masih tidak tahu apakah saya akan punya keberanian menulis buku ini. Orang yang menyuruh saya menuliskannya adalah Kathy. Kathy adalah seorang pembela buku yang sangat dinamis dan brilian. Ia selalu membela keberadaan sebuah buku dan membuat buku itu terwujud. Saat makan popcorn rasa wasabi di salah satu cabang Itsu, Kathy menyuruh saya menulis buku tentang depresi. Jadi ini dia, Kathy. Kuharap kau menyukainya. Buku ini tidak akan menjadi buku ini tanpa editor. Untungnya buku
tidak seperti hidup, bisa diperbaiki dan ditulis ulang. Sementara hidup, sialnya hanyalah kesempatan satu kali. Sudah wajib hukumnya untuk berterima kasih kepada editor di bagian ucapan terima kasih. Kalaupun tidak, etika dan logika tetap menuntut saya menyebut peran Francis Bigmore dalam membentuk buku ini. Berbagai saran yang dia berikan membantu saya mencari cara untuk menuliskan buku ini. Tapi lebih dari itu, saya bersyukur memiliki editor yang menerima fakta bahwa buku ini tidak mengikuti genre tertentu. Francis tidak bertanya, apakah buku ini memoir, buku panduan diri, atau gambaran umum. Dia juga tidak mempermasalahkan bahwa buku ini mencakup semua hal itu tersepotong-sepotong. Bagi saya, Canongate adalah penerbit yang sempurna. Saya bebas melakukan sesuatu yang berbeda, dan kalau mereka suka, mereka akan menyetujuinya. Jadi, saya sangat diberkati bisa bekerja sama dengan Canongate. Penerbit ini mengubah karir saya, dan saya berterima kasih pada Jamie Byng yang legendaris, serta semua orang yang bekerja di sana. Karena sudah mengambil resiko untuk saya dan menangani buku ini dengan cara mereka. Baiklah, semangat aliran terima kasih ini harus dilanjutkan. Saya berterima kasih pada Claire Confield, agen saya, yang benar-benar paham isi buku ini dan meyakinkan saya saat saya masih sangat gugup soal buku ini. Claire sangat luar biasa dan sangat penting. Ia membantu mengarahkan Reason to Stay Alive ke jalur-jalur yang tepat. Selain itu, saya berterima kasih pada semua orang yang telah membantu dan mendukung saya, serta tulisan saya dengan berbagai cara selama beberapa tahun belakangan. Terima kasih juga pada penjual buku yang sudah saya jumpai dan bersedia berbuat lebih untuk buku ini. Saya terutama harus menyebutkan Leila Skelton dari Waterstones yang membuat selai kacang serta bros khusus sebagai penghargaan untuk The Humans. Saya juga berterima kasih pada semua orang di Facebook dan Twitter yang membantu menyebarkan info tentang buku ini, terutama pada cuitan-cuitan yang ikut berkontribusi dalam bab #alasan untuk tetap hidup. Saya selalu memiliki keluarga yang terbuka dan penyayang. Saya berterima kasih kepada mereka karena sudah membantu saya tetap kuat dan karena sudah mendukung saya untuk menulis buku ini. Terima kasih tak terhingga pada Mom, Dad, Phoebe, juga Freda, Albert, David, dan Catherine. Terima kasih sudah menjadi jaring pelindung buat saya. Saya menyayangi kalian semua. Terima kasih pada Lucas dan Pearl karena sudah memberi saya ribuan alasan untuk tetap hidup setiap hari. Dan tentu saja terima kasih kepada Andrea untuk segalanya. Demikianlah bagian kelima part 2 dari buku Reasons to Stay Alive oleh Matt Haig. Bab ini merupakan bagian terakhir dari buku Reasons to Stay Alive. Untuk mendukung penulisnya, jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya, karena di dalam buku fisiknya terdapat beberapa kata mutiara yang dapat memotivasi kita dalam menjalani hidup dan juga bisa membantu orang-orang yang mengalami hal seperti Matt Haig, yaitu depresi. Dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf jika masih ada salah pengucapan atau intonasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.